Saya akan opening dulu untuk mengantarkan ke video profile Pak Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali, salam inspirasi. Dan pagi hari ini bersama Rudy Bonsa, saya ingin menyapa semua sobat inspirasi yang sedang menyaksikan tayangan inspirasi pagi hari ini. Di studio inspirasi pagi hari ini secara live streaming, kita kehadiran tamu spesial. Dan tentunya di bulan yang penuh berkah ini, kita mengucapkan dulu kepada sobat-sobat inspirasi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga segala ibadah kita di bulan yang suci ini benar-benar mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Daroji. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita saksikan dulu profil beliau. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, masih di channel YouTube Awal Media Nusantara di acara Inspirasi. Dan seperti sudah kita saksikan tadi, video profil dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Daroji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Beliau sudah hadir pagi hari ini di studio Inspirasi. Sugeng rawuh Pak Kiai. Matur nuwun kepada sobat-sobat Inspirasi. Mas Bobi, matur nuwun atas undangannya pada saya. Terima kasih. Kami yang berterima kasih Pak Kiai, karena di tengah kesibukan Bapak, mungkin ini ada beberapa agenda-agenda pertemuan yang harus Bapak hadiri, masih menyempatkan
hadir di studio Inspirasi. Dan tentunya saya Rudi Bonsa mengucapkan kepada Bapak selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sepanjang hari ini kita bisa tetap produktif ya Bapak ya, dan tetap terjaga staminanya sehingga nanti bisa sampai berbuka puasa dengan luar biasa. Dan ini menginspirasi saya ini. Iya. Pertemuan kita hari ini itu menginspirasi saya bahwa ternyata di kondisi kita kena COVID ini banyak sekali kreativitas oleh para rekan-rekan di Inspirasi ini. Sekali lagi ini menjadi inspirasi saya bagaimana ke depan harus mengembangkan rekan-rekan yang khususnya yang masih generasi milenial ke atas ini agar bisa meneruskan apa yang mungkin baik yang pernah kita lakukan. Betul. Terima kasih Pak Kiai atas apresiasinya. Artinya memang saat ini pandemi tidak bisa kita elakkan Pak, dan ini menjadi isu global dan semuanya terdampak, dan tampaknya di pandemi ini justru kita dituntut lebih kreatif lagi ya Bapak ya. Untuk kita tapi mohon pada Gusti Allah. Karena pandemi atau COVID itu kan juga datangnya dari sana gitu. Agar ini segera berakhir, dan kepada kita yang berpuasa yang tolong di antara doa kita itu doa nyuwun Gusti agar itu segera bisa berakhir. Amin. Karena doanya orang puasa itu tidak ditolak. Jauh lebih mujarab ya Bapak. Insya Allah mudah-mudahan kalau sama-sama kita sedunia semua begitu, ya insya Allah nanti akan segera di. Jangan sampai di bulan puasa ini malah produktivitasnya menurun ya Bapak. Malah harusnya lebih ditingkatkan lagi. Kita kemarin satu hari sudah berpuasa. Ternyata kalau kita pakai kerja justru malah enak. Jadi kita produktivitas kita tetap berjalan meskipun kita tahu mungkin ada kekurangan dikit gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 sekarang kita 90 atau 80 itu maklum karena kita memang tidak ada asupan. Tapi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti justru kita nanti akan merasakan lapar dahaga kita. Justru kita akan jadi lemes dan tidak punya produksi apa-apa. Mungkin secara gampangnya keselimur kalau kita melakukan aktivitas. Betul, itu bahasa yang tepat itu, yaitu keselimur. Jadi dengan aktivitas keselimur sebelumnya kita lagi puasa. Tahu-tahu sudah menjelang maghrib kan, alhamdulillah. Oke, jadi Sobat Inspirasi tetap produktif di bulan puasa. Jangan sampai justru produktivitas ini berhenti. Tahu-tahu buka puasa. Ya, Pak Kiai. Sekarang menduduki jabatan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin Sobat Inspirasi ini juga pengen tahu ini perjalanan Bapak sampai dengan menjadi Ketua MUI Jawa Tengah ini Bapak. Untuk teman-teman khususnya yang masih generasi penerus saya gitu ya, bahwa semuanya itu pakai proses. Semua pakai proses, tidak bisa dadaan, tidak bisa. Jadi kalau kita taruhlah kita makan nasi gitu, prosesnya dari nan padi sampai kemudian jadi beras, kemudian masak baru jadi nasi, itu proses. Bahkan ngambil ke piring pun harus dicendong ya. Iya. Dari rumah saya sampai sini juga pakai proses. Semuanya pakai proses itu tidak bisa dadaan. Tadi silahkan selalu kita ngaji dengan pengalaman kita. Jadi jangan kita ingin dadaan itu nonsen. Ketika kita masih kecil, dulu begitu kita bisa berdiri, jatuh lagi, nenek kita sudah bilang, cukup bisa berdiri. Kemudian kita sudah berdiri, bahkan jalan, sekarang lari. Itu semuanya pakai proses. Dan betul oleh karena itu, ya MUI ini juga menjadi ketua ini juga pakai proses. Jadi kebetulan yang menempa saya itu banyak sekali. Jadi saya diangkat sebagai kepala sekolah namanya SPIN. SPIN. Ini di Mugas ini. Yang sekarang bagi situ Bang itu dulu di situ. Jadi di situ bagaimana sebagai kepala sekolah saya harus nyusun jadwal pelajaran, kurikulum. Bagaimana agar mereka itu juga ada transportnya jangan sampai keter gitu ya. Itu kepala semuanya. Itu pelajaran yang utama. Ternyata dari itu kesibukan itu ya karena kita kadang-kadang lupa sarapan gitu, mahnya kena.
Oke. Itu pelajaran lagi. Ji. Ternyata ketika saya berobat ke dokter, itu diberitahu agar minum kalmah dengan berbagai vitamin lain. Itu juga menyembuhkan, tapi cepatnya sementara. Ternyata yang paling menyembuhkan yaitu ketika saya nyetel dagelan. Oh. Hati yang gembira adalah obat. Itu kas obat itu. Jadi kita setelah pertama kali saya dengar kaset dagelan itu masih radio kecil itu. Dagelannya apa toh, Pak Kiai? Waktu itu apa sih? Kiron atau apa, Pak Kiai? Bukan, si Peang Penjol. Pertama sekali kita itu pakai sampai selesai gitu. Ya, kita nikmati dan ini tidak rasa mahnya. Lama-lama belum sampai selesai kita sudah tidur. Bahkan terakhir baru akhir dimulai tes bentar sudah tidur. Pelajaran apa? Oh ternyata mah itu ada kaitannya dengan kita sendiri. Betul. Kita yang terbebani pikiran berat tidak mau melepaskan itu, ya sudah kita kena. Asam lambung naik. Nah, pengobatan yang tadi saya temukan yaitu bahwa ternyata kalau kita gembira, jangan pusing sama suara orang gitu loh. Ya, jangan kita kan kadang ya saya sebagai guru kan, muridnya juga macam-macam. Sudahlah kita didik mereka tanpa menyalah-nyalahkan, tanpa kita harus bawa pulang itu masalah. Lama-lama ya, oh ternyata jadi yang ngobati mah itu adalah saya sendiri. Nah ini proses. Nah dari situ kemudian kita ya mengalami beberapa jabatan. Saya menjadi dosen IAIN. Mungkin tidak ada yang orang memecahkan rekor seperti saya. Rekornya? Rekornya yaitu di IAIN itu saya menjadi wakil 3, 2, 1. Oh, okay. Sudah, hanya rektornya belum, karena jadi ketua DPRD. Kemudian di rekor saya lagi ketika di IAIN itu saya menjadi dekan itu 3 kali. 3 fakultas dan yang lain belum sah rekor itu. Nah ini kan itu semua yang saya boleh itu menempa kita. Jadi apa? Masalah itu mungkin kita pecahkan dikit, tidak sadar bahwa itu masuk ke benak kita. Bagaimana to solve the problem. Nah, solve the problem. Iya, kita memang harus menjadi solusi gitu. Nah itulah kartu. Kemudian dikit, kemudian saya diikutkan jadi pengurus MUI, namanya anggota pleno. Nah kemudian lama-lama menjadi wakil ketua. Nah kemudian jadi ketua lagi, dan dipilih lagi. Yang ketiga berarti kali. Sudah 3 periode ini. Ini 3 periode, ini juga mungkin rekor juga ini. Nah, sekali lagi ini sebagai proses. Ya semua kalau kita mau belajar betul, insya Allah masuk ke kita, sehingga kalau kita ambil apa sudah seperti otomatis gitu loh. Karena sini sudah ada mekaniknya itu sudah jalan, sehingga kenapa ini harus begini itu seperti sudah kena mekanik gitu, sehingga otomatis itulah para si adik-adik khususnya. Ya jangan kepengen dadaan itu sulit ya. Jadi kita memang harus step by step akan sampai seperti nikmati prosesnya. Semua prosesnya. Jadi Anda yang berangkat dari rumah menuju ke mall pasti berproses. Butuh proses. Anda dari rumah menuju tempat kuliah pakai proses. Anda dari rumah menuju diskusi pakai proses. Diskusi pun kita ada prosesnya. Oleh karena itu sekali lagi silakan. Mie instan aja harus direbus. Iya. Anda adalah generasi yang multitasking ya. Tapi itu kan juga pakai proses. Jadi tidak betul. Bisa sekali jadi. Saya kira gitu. Sobat Inspirasi, kita harus menikmati proses apapun itu. Artinya seandainya kita ingin meraih kesuksesan, jangan gunakan jalan pintas. Karena jalan pintas adalah jalan terjauh untuk mencapai kesuksesan. Tidak alami itu. Ya. Kita akan jeda dulu. Ini nampaknya semakin asik ngobrol-ngobrol dengan Pak Kiai terkait dengan nanti bagaimana menjalankan ibadah puasa selama pandemi ini, Mbak Kiai. Nanti akan kita lanjut di sesi berikutnya. Tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin.
menjadi sangat luar biasa pagi hari ini dan sangat istimewa karena Sobat Inspirasi bisa bertemu dengan Bapak Kiai Ahmad Daroji, beliau Ketua MUI Jawa Tengah, pemecah rekor, wakil rektor 3 kali berturut-turut ya Pak Kiai di AIN Wali Songo, wakil rektor 3, 2, 1, terus menjabat sebagai anggota dewan. Ya, sebenarnya juga jadi dekan 3 kali juga. Dekan ya juga, ini belum ada yang memecahkan rekor beliau. Tapi sekali lagi beliau berpesan bahwa Sobat Inspirasi, nikmatilah prosesnya. Dan kali ini kita ngobrolnya beralih ke menjalankan ibadah puasa di masa pandemi ini, Pak Kiai. Artinya saat ini fatwa dari MUI sudah jelas terkait dengan pelaksanaan vaksin, bahwa injeksi yang dilakukan itu tidak membatalkan puasa. Namun di Provinsi Jawa Tengah ada kebijakan untuk melaksanakan vaksin di malam hari. Nah ini seperti apa, Pak Kiai? Jadi kita ini menghadapi masalah dunia ya, bahkan ya dunia masalah, yaitu mengadanya pandemi COVID-19 ini. Itu suatu yang kecil banget, tidak kelihatan. Ya. Tapi terasa dunia semua diobrak-abrik. Musuhnya rak ketok. Nah, kita itu. Oleh karena itu kita juga harus serius ya. Jadi kita serius menghadapi. Dan kalau kita ini pakai protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, sebagainya itu bukan hanya melindungi kita, tapi melindungi orang lain juga. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita. Itu kita lakukan. Itu protokol kesehatan. Kita sekarang ini kan bersyukur bahwa tahun ini sudah bisa tarawih di masjid. Dan insya Allah nanti Idul Fitri juga sholat di masjid, insya Allah bisa. Lapangan belum, nanti dulu. Nah, tapi tetap mereka menjaga protokol kesehatan. Wah, senangnya luar biasa. Jamaah yang tahun lalu tidak bisa tarawih itu rasanya kerinduannya tertutup, masya Allah, sangat penuh hampir masjid. Iya, kita memang jaga jarak ya, jadi harus jaga jarak betul. Tapi ternyata orang-orang pada tatal senang. Kita syukuri. Nah, tentu kita tidak cukup dengan langkah preventif ini. Preventif dalam arti hanya masker itu kan preventif banget itu. Kita harus agak ofensif, meskipun juga masih preventif, yaitu ada vaksinasi. Nah, vaksinasi ini sudah dijamin oleh insan kesehatan. Semua ahli kesehatan mengatakan bahwa itu aman. Nah, MUI juga sudah menjamin itu halal. Karena dia memang diproduk dari benda yang halal lewat proses yang halal, sehingga dia halal, sehingga aman dan halal. Sudah, oleh itu mari kita vaksinasi kita lakukan. Nah, vaksinasi kita ini yang akan divaksin ratusan juta orang. Kalau kita sampai ada bulan libur, 1 bulan Ramadan libur vaksinasi, kita terlambat. Jadi akan terjadi lagi itu penyebaran lagi. Sih harus jalan tuh, ini setengah ofensif tadi saya defensif, tapi preventif tapi ofensif juga. Membatasi. Dan sekarang ternyata sudah kita nikmati, Jawa Tengah sudah tidak zona merah. Itu satu contoh bahwa ada keberhasilan dari langkah kita. Nah, kalau ini kita sampai mandek, jangan-jangan oleh karena itu Ramadan itu kita terkoordinasi. Sudah tanyakan dari MUI. Ini gimana? Oh, tidak batal puasa Anda. Kita tidak batal puasanya karena apa? Vaksin itu lewat sini, tidak lewat hidung, tidak lewat mulut, tidak lewat dubur, tidak lewat lubang yang ada. Nah, karena itu vaksin kita di lewat ini, itu oleh karena itu dia tidak membatalkan puasa. Dan mereka yang vaksin ya seperti kita puasa di Fonte kan tidak terasa apa-apa. Memang ada 1-2 orang itu agak pusing. Itu kasus dan itu sangat langka, umumnya prosentasenya sangat kecil, 0,0 gitu. Jadi ada yang terasa lapar, ada terasa ngantuk, itu kasus. Secara umum enggak apa-apa, bakso itu ya biasa, aktivitas biasa, ngantuknya juga tidak, laparnya juga biasa saja. Kemudian ya paling sakit seperti dicokot semut itu. Enggak ada apa, oleh itu ini jalan terus. Bahkan kita nganjurkan barangkali kalau masih ada saudara kita yang agak ragu
puasanya, maka malam hari dilakukan. Jadi ini satu terobosan yang luar biasa ya dari. Iya, jadi kan itu kalau itu kan justru Ramadan bertambah, ya siang ya jalan, malam ya ada. Nah, itu akan kalau itu seterusnya bagus sekali, sehingga target kita 7% menjadi herd immunity itu bisa segera tercapai. Sekarang kita belum sampai 10%. Karena yang sudah vaksin 2 kali, masuk saya. Bapak sudah 2 kali ya, Bapak? Alhamdulillah. Itu masih baru sekitar 5% itu. Jadi nanti kalau kita lakukan lagi, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau puasa ini Ramadan kita lakukan betul, mudah-mudahan di atas 10% sudah sampai. Nah, itu masih jauh dari 7%. Oleh karena itu, mari kita lindungi diri kita, lindungi orang lain. Nah, oleh karena itu antaranya dengan vaksinasi itu. Nah, oleh karena itu vaksinasi suatu hal yang perlu kita lakukan, dan kepada pemerintah kita terima kasih. Tolong berita-berita mengenai keterlambatan vaksinasi ya tidak usah terlalu diamkan hal gitu. Jangan-jangan vaksin terlambat, vaksin terlambat, jangan-jangan itu saya kira itu tidak, sehingga sudah dibuka ada vaksin Nusantara Ibu kita itu nanti akan bisa segera dipakai kalau bisa. Jadi segera masyarakat ini jangan sampai ngegek vaksinnya entek gitu. Tampaknya sedang tahap di studi kelayakannya ya, Pak? Sudah, insya Allah sudah, ini sudah tahap akhir. Sehingga kalau Sinovac misalnya itu persiapannya itu sudah menipis, ini sudah bisa masuk. Vaksin Nusantara sudah siap untuk. Sobat Inspirasi, langkah preventif, langkah ofensif yang juga preventif juga sudah kita lakukan. Artinya hari ini sudah mendapat penjelasan langsung dari Pak Kiai. Beliau adalah Ketua MUI Jawa Tengah, bahwasanya kita harus dukung pelaksanaan vaksinasi ini. Artinya di siang hari pun ini tidak membatalkan puasa, tapi seandainya masih ada keraguan, kita masih bisa melaksanakan vaksinasi itu di malam hari. Dan tentunya ini satu terobosan yang luar biasa untuk Provinsi Jawa Tengah, luar biasa nih. Kita harus acungi 2 jempol, dan untuk itu mari kita Sobat Inspirasi, masyarakat Provinsi Jawa Tengah dan khalayak umum, mari kita dukung program vaksinasi di bulan Ramadan ini. Kita akan kembali lagi setelah break berikut ini. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, terima kasih masih menyaksikan episode Inspirasi kali ini, dan semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini benar-benar memberikan inspirasi untuk Anda dan tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lebih semangat lagi. Pak Kiai, ini tadi Bapak menyinggung tentang peran media, keterlambatan suplai vaksin dan sebagainya, sehingga menimbulkan keresahan untuk masyarakat yang saat ini mungkin belum dapat jatah untuk divaksin. Artinya di bulan puasa ini, artinya kita kan diberi kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan selama bulan puasa ini konon pahalanya akan dilipat gandakan. Betul. Namun masih ada saja nih yang menggunakan teknologi, gadget, bersosial media dengan tidak bijak. Ini seperti apa sih Pak Kiai? Kita bersyukur bahwa kita berada di era digital ya. Jadi kita ini serba teknologi maju, dibantu
ada robot, ada bahkan tim mobil tanpa sopir, macam-macam kegiatan. Itu kita bersyukur. Tapi semua peralatan tadi apa namanya mereka itu netral. Tinggal bagaimana kita itu yang menggerakkan ini, termasuk handphone yang kita ambil itu netral. Itu mari kita gunakan yang bagus. Mungkin kita sudah puasa, kita berharap nanti kita dapat rahmat, dapat barokah, dapat magfirah. Insya Allah ya. Tapi ada juga orang yang puasa ya dapatnya lapar dahaga. Nabi ngendika banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi dia sudah puasa dari imsak sampai maghrib dilakoni, tapi dapatnya apa? Karena apa? Dia merusak puasanya. Kalau kita makan minum yang batal, bukan rusak, itu batal ya. Kemudian nafsu kita itu juga batal. Tapi kalau ini misalnya itu tadi kita gunakan mata kita untuk memandang sesuatu yang mestinya tidak patut kita tonton. Begitu juga telinga kita, mulut kita gitu. Nah, sekarang yang terakhir ini di era digital ini jari-jari kita ini. Jempolmu adalah harimaumu. Jempolmu adalah harimaumu. Kita mungkin pembuat hoax. Mungkin kita ini pembuat fitnah, hate speech. Mungkin kita buat, wah itu luar biasa. Buar pisan posonya tidak dapat apa-apa itu. Bahkan Nabi mengatakan, layatul jannata an-namam, orang yang begini tidak bisa masuk surga. Bagaimana puasa dapat? Nah, bagaimana peran kita yang nge-share? Kita dapat dapat di-share itu sama. Karena sharing itu sama dengan pembuatnya. Nah, bagaimana kita kan menilai, oh ini kalau saya share, kalau saya sebarkan akan jadi viral dan itu akan berakibat macam-macam. Orang bersahabat menjadi musuh, orang merekat menjadi macam-macam. Itu kita hindari. Itu termasuk yang merusak puasa kita. Banyak kita ini di Indonesia jumlah penduduk kita 270 juta. Tapi handphone yang ada di Indonesia itu jumlahnya sudah hampir 400 juta. Jadi satu orang punya dua hitungannya. Ini artinya apa? Memang dia kebutuhan. Dan seperti katakan Hakim kan, panggilan bapak nanti dulu, panggilan istri ya nanti dulu, panggilan handphone lari-lari kita. Rasanya kita pergi tanpa handphone, tanpa bangun tidur tanpa itu bukannya meluk istrinya yang digulai pertama itu siapa, tidak apa-apa, netral. Mungkin pagi-pagi kita dapat informasi yang bagus, ada mungkin malam-malam ada itu kita dibangunkan untuk tahajud, bagus, netral. Tetapi kalau sudah diikat tadi orang jadi bermusuhan, ada yang membenci seorang, hate speech ya, kemudian itulah yang tidak dibenarkan. Ini merusak puasa kita. Oleh itu mari iman-iman puasa kita mesti panjang. Dan kalau bisa itu starting point-nya itu pada puasa ini, starting step-nya itu pada puasa ini. Sudah itu kita lanjutkan terus. Meskipun sudah tidak puasa, ya jangan tulakan, tidak benar kok. Tidak dapat apa-apa kita. Oleh karena itu saya anjurkan mari kita jaga puasa kita dengan baik agar kita nih keluar nanti di Ramadan ini menjadi fitrah. Kan hari Idul Fitri. Kita bersih, suci kembali seperti dulu ketika belum punya dosa. Ini mari iman-iman puasa kita, ngajak kita monggo kita mahrum hari kedua ini. Kalau kemarin ada bolong-bolongnya, mari kita tutup sampai nanti kita tutup terus. Starting point-nya mulai di tahun 2021 ini, seharusnya saat pandemi berlangsung kita menjalankan ibadah puasa. Tapi memang namanya kita menjalankan ibadah, melaksanakan perintah Tuhan itu selalu aja ada godaannya. Oh iya, ya nyanyi setan nggak seneng dong. Artinya gini Pak Kiai, pandemi dibatasi keluar rumah, harus jaga jarak. Sampai sekarang itu ada yang istilahnya itu adalah generasi rebahan. Artinya orang ini cenderung di rumah itu malas gerak gitu. Ya udah, temannya adalah gadget tadi. Nah, sambil nunggu waktu berbuka puasa dia kan akan berselancar di dunia maya. Dan ini memang godaannya pasti sampai men-share berita-berita hoax, hate speech segala macam, ini memang akhirnya terpancing ke arah situ. Nah, ini membentengi dirinya seperti apa sih? Kita kan kalau malam itu kan niat puasa lillahi ta'ala gitu ya. Nah itu sama batin itu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya puasa ini karena Engkau ya Allah. Itu artinya kita bersaksi Tuhan itu menyaksikan kita terus.
Tuhan menyaksikan kita, oh itu bagus, akan diberi pahala, oh itu bagus, begitu seterusnya. Nah, kalau kita yakin bahwa kita ini selalu berhasil Tuhan, itu insya Allah akan menjadi pemandu kita, bahwa ini. Nah, saya ingatkan sekali lagi, yang terakhir ini adalah bahwa kita ini semuanya ingin husnul khotimah. Husnul khotimah. Happy ending. Happy ending. Akhir bagus. Nah, kalau lagi gini sharing yang tidak bagus tadi, hate speech di share atau bikin hate speech, kita meninggal karena jantung. Husnul khotimah apa tidak? Ya jelas tidak lah. Tidak. Oleh karena itu jangan pernah ada kesempatan kita berpikir pun jangan. Berucap jangan, berbuat jangan yang tidak bagus. Jangan-jangan ketika itu yang tidak bagus itu kita kabundut. Kan banyak sekali orang sekarang ini mendadak-mendadak itu. Nah kalau pas mendadak kita lagi tidak baik, masa ya husnul khotimah. Itu namanya husnul khotimah, bukan happy ending. Karena maut itu bisa kapan saja, di mana saja. Waktu. Dan dia tidak nunggu orang jadi tua, tidak nunggu orang jadi sakit, bisa. Gusti Allah. Oleh karena itu ini pemandu kita. Ini menjadi track di mana kita akan melewati itu. Insya Allah kalau ini menjadi kendali kita, insya Allah kita aman. Poin inspirasi yang bisa dipetik oleh Sobat Inspirasi bahwasanya sebisa mungkin puasa kali ini di tahun 2021 saat kita juga menghadapi pandemi, bahwa puasa kali ini adalah sebagai starting point kita untuk melakukan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap akan adanya fitrah tadi, happy ending. Kita mulai dari diri kita sekarang dan jangan tunggu nanti. Kita akan kembali lagi, nanti kita akan membahas mengenai bagaimana aturan berzakat, karena tidak diperkenankan tatap muka langsung setelah break berikut ini Pak Kiai. Sobat Inspirasi tetap bersama Inspirasi, jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi masih bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Daroji, Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah. Pak Kiai, ini masuk ke segmen terakhir di perjumpaan kita di Inspirasi ini. Dan kita cukup prihatin bahwasanya menjelang Ramadan kemarin tercatat ada 2 bencana alam yang menimpa negeri kita. Banjir bandang dan juga badai di NTT yang meluluh lantakkan beberapa pulau di sana dan makan banyak sekali korban jiwa. Harta benda hilang. Bahkan saat itu kan orang sedang akan merayakan Paskah itu tanggal 4 dini hari. Belum lagi guncangan gempa 6, sekian skala Richter di Jawa Timur, Malang. Dan hari ini memang ini satu ujian juga untuk bangsa Indonesia, terlebih di bulan yang penuh berkah ini, bagaimana kepekaan sosial, terutama dalam kita nanti menyalurkan zakat, karena ada aturan tidak boleh bertemu langsung. Seperti apa untuk MUI melihat hal ini, Pak Kiai? Saya ingat sepotong lirik lagunya Ebit. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita. Betul. Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Endingnya
mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi ada something wrong pada diri kita. Nah, dari sisi tentu saja dari segi transendental itu kita ingat bahwa ada peran kita kenapa musibah terjadi. Ya, jadi mari kita. Nah, sekarang kembali pada kita yang mungkin tidak terkenal itu bagaimana kepedulian kita. Puasa ini yang kita rasakan itu lapar. Semua orang puasa ngaku tidak ngaku pasti dia merasa lapar pasti. Lapar, dahaga. Lapar, dahaga. Itu sebulan. Kalau tidak berbekas ya lapar tiap puasa. Makanya mengatakan banyak orang puasa tidak dapat apa kecuali lapar dan dahaga. Dan yang lapar dahaga. Nah, ini mestinya kalau batu saja ketetesan green udan itu lama-lama ya dekok kok. Hati kita harusnya tidak sekeras batu itu. Nah, apa artinya? Oh, kalau Tuhan menguji puasa ini atau memberikan pada kita pelajaran puasa ini, artinya kita sadar ada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu ada orang yang membutuhkan. Puasa ini ada tidak ada yang membutuhkan, kita mengeluarkan zakat fitrah. Ingat, zakat fitrah ini adalah hanya starting point untuk kita menjadi orang dermawan. Jadi bukan barni kita selesai, enggak. Itu eling bahwa kita berpuasa itu dilanjutkan dengan terus. Selagi kita masih mempunyai sesuatu yang kita bisa akan berikan kepada orang lain, kepedulian itu muncul. Nah, itulah oleh itu ada namanya infak, ada sedekah, ada zakat mal, zakat fitrah itu kita adakan. Ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini orang kan bisa memakai kris. Nah, itu kita scan itu. Ya, itu kan bisa kalau dia ketemu. Kalau ketemu dalam batas orang terbatas itu juga masih bisa asal kita protokol kesehatan kita pakai. Jadi itu ngelongke tapi mungkin tidak tambahan itu bagaimana gitu. Itu masih bisa. Perwakilan aja nggak perlu. Jadi tolong kita yang punya. Saya umroh terakhir itu menjelang adanya COVID. Pulang di sana sebentar sudah ada COVID. 2019 sih. Nah, 2020. Oh, 2020. Jadi sudah Januari. Oh, nggih. Karena kita masukkan Maret itu. Ya, 2020. jadi itu sudah hampir kita. Itu videotron di sana. Bunyinya itu tadawau bisodakoti. Adalah kalian berobat, berusaha dengan sodakoh. Dengan sodakoh. Sodakoh ini itu membersihkan kita. Membersihkan harta kita. Orang yang diberi pasti terima kasih. Pasti minimal ucapan terima kasih. Mungkin ada hatinya saya kepingin membalas suatu saat begitu mungkin. Tapi terima kasih saja itu doa loh. Itu sama doa. Nah, kalau didoakan ya Gusti Allah kan nambahin lagi tuh. Jadi kalau kita Gusti Allah kalau memberikan pada kita tuh bisa lipat 700 kali. Jadi kita keluarkan 1.000 rupiah, Gusti Allah bisa memberikan berapa 700.000. Ini konsep yang luar biasa sebenarnya. Iya, itu sehingga kalau kita baca WA kita yang itu mendunia itu donasi terbesar itu adalah zakat ini. Itu kesempatan kita. Ada yang gilbit berapa macam-macam itu sudah jelaskan hanya 10 miliar dolar. Ini zakat ini. Oleh karena itu mari ini potensi ini kita gunakan termasuk tadi menyumbang usaha kita yang kena musibah. Ya, jadi hari kemarin ini hari Rabu ya. Selasa kemarin Pak Gubernur melepas bantuan kita pada NTT. Dan insya Allah nanti mungkin Jumat apa ganti untuk ke Jawa Timur. Ini juga masyarakat alhamdulillah sudah ada kepedulian itu. Kalau ditanya, kamu pilih kena musibah apa kehilangan duit? Ya mending ya sebenarnya kalau bisa jangan dua-duanya. Tapi kalau kehilangan duit artinya ini untuk membantu. Nah, gitulah artinya ini duit itu. Ini kita kan masih usaha lagi, duit masih bisa daripada kalau sudah mereka namanya mobil saja sudah berlari-lari kena banjir macam-macam itu kan kita alhamdulillah tidak kena ini. Mari kita mohon Allah tidak kita ini kena, tetapi juga zakatmu itu kata Nabi zakat itu tatfaul balaa, bisa menolak bala. Jadi bisa jadi kita ini akan kena musibah, tidak jadi kena musibah karena apa? Sedekah. Nah, puasa ganjaran dilipat gandakan ini. Nanti mumpung kita puasa, doa kita diterima, amal kita dilipat gandakan. Yuk, antara lain kita bersedekah, peduli kepada saudara kita yang terkena musibah. Bahkan saudara kita yang di sini pun yang kena COVID itu, kena PHK macam-macam juga harus kita berikan. Termasuk yang kena NTP, kemudian Jawa Timur, mudah-mudahan
Jawa Tengah tidak, sehingga kita lakukan gerakan untuk sosial ini apa namanya situ, dan insya Allah besok malam Jumat di Gradika ini akan ada itu namanya apa sih, istighosah. Kita tar sebentar istighosah. Nah kalau inspirasi mau ngambil silahkan. Boleh ya. Nanti besok. Teman-teman inspirasi seandainya ingin meliput menyiarkan secara langsung boleh ya. Malam nanti, Jumat Binjang ya. Besok jadi kita mulai salat Isya, tarawih, kemudian ceramah sebentar, kemudian Pak Gubernur selesai. Ketika saya ditanya Pak Gubernur jam berapa, Pak Kiai selesainya ya soal jam 8.15 sudah selesai. Pertanyaan berapa? Ya tadi 30, kata Pak Gubernur bisa lah 50 gitu. Nah, dengan begitu di Grandika aja. Iya di Grandika, kalau mau ngambil monggo, itu momentum kita juga untuk mendekatkan diri Allah. Di samping insya Allah juga besok akan ada sumbang untuk yatim. Itu salah satu apa sih langkah. Tapi akan ada lagi yang kita lakukan lebih lebih besar lagi, yaitu sedekah kita, zakat kita dan sebagainya. Untuk apa? Jadi untuk lebih mendekatkan diri Allah. Kita yang Jawa Tengah aman-aman saja ini, mudah-mudahan aman-aman saja terus gitu loh. Dan ini bisa ditiru semua orang. Betul. Ini luar biasa sekali Pak Kiai. Namun sekali lagi waktu juga yang membatasi perjumpaan kita hari ini. Namun saya yakin sobat inspirasi yang ada di rumah, terlebih yang saat ini menjalankan ibadah puasa, banyak sekali mendapatkan pencerahan dari apa yang Bapak sudah sampaikan pagi hari ini. Tapi kita menurutnya ini bukan yang terakhir gitu. Jangan. Itu akan ada episode-episode selanjutnya. Pasti kita akan, saya kan belum dengarkan peang penjol sama Kiai itu. Kita menghilangkan penyakit asam lambung lewat dagelan-dagelan itu kan. Kalau tadi kan sampaikan bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu untuk segala macam. Ini teman-teman nih loh yang gampang galau Pak Kiai. Kan biasa milenial itu kan gampang galau. Artinya nanti kita treatment mereka dengan metode-metodenya Pak Kiai. Sekali lagi matur nuwun Pak Kiai, selamat menjalankan ibadah puasanya dan untuk aktivitas-aktivitas yang cukup padat hari ini. Semoga bisa berjalan lancar. Doain lah kita. Sehat, kita masih ketemu lagi di episode inspirasi berikutnya. Sekian dulu Sobat Inspirasi bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Daroji. Satu kehormatan beliau bisa hadir pagi hari ini di suasana Ramadan, di mana saudara-saudara kita umat Islam menjalankan ibadah puasa. Dan ini adalah episode inspirasi pertama kali di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini kita sampaikan benar-benar bisa menjadi pegangan untuk Anda menjalankan ibadah puasa lebih hebat lagi. Sekian Sobat Inspirasi, tetaplah menjadi Sobat Inspirasi yang setia dengan selalu menyaksikan episode-episode inspirasi dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa dan juga Bapak Kiai Daroji undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.